Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik Nur Iswan Channel, salam sejahtera untuk kawan baik semua. Kali ini kita akan melenceng sedikit, walaupun ada hubungannya dengan politik di Indonesia, karena relasinya pelaku dari politik Indonesia itu ya manusia Indonesia. Jadi kalau membaca statement-statement seorang presiden, seorang menteri, kemudian para pejabat negara, anggota DPR, pengamat, masyarakat, kita akan melihat tipikal, ya kan, tipikal manusia Indonesia. Nah, ketika kita ngomong manusia Indonesia, ingatan saya kemudian melayang kepada sosok sejarawan yang juga sastrawan dan mantan wartawan yang bukunya berjudul Manusia Indonesia dan melegenda. Jadi kalau kawan baik semua ingin mengetahui tentang bagaimana sifat dan karakter manusia Indonesia menurut Mochtar Lubis, itu bacalah buku Manusia Indonesia ini, dan ini adalah masterpiece-nya beliau, jadi mahakaryanya beliau, karena dia menyebut yang agak cynical ya, agak menyindir gitu. Misalkan dia sebut nomor 1 itu sifat dan karakter manusia Indonesia itu adalah hipokrit dan munafik, ya kan. Kemudian yang kedua, enggan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemudian yang ketiga, jiwanya tuh feodal. Nanti kita akan kupas satu persatu. Jadi ketiga itu jiwanya feodal. Yang keempat itu percaya dengan tahayul. Kemudian yang kelima adalah artistik atau berbakat seni. Dan keenam adalah watak yang lemah. Tentu saja versi Pak Mochtar Lubis itu mungkin kawan baik semua ada yang nggak cocok, tapi kita akan mengukur diri sendiri apakah kita memiliki 6 sifat ini di dalam karakter kita. Sambil kita juga memiliki pola dalam melihat kepemimpinan Indonesia di masa depan, misalkan di presiden 2024 atau presiden yang sekarang atau presiden sebelumnya, apakah 6 sifat ini terkandung di dalam watak atau sifat atau karakter mereka. Nah, sebenarnya manusia Indonesia ini merupakan pidato kebudayaan Pak Mochtar Lubis di tahun 77, tapi kemudian karena menggema sedemikian rupa dibukukan menjadi satu buku Manusia Indonesia. Nah, menarik kita kupas satu persatu. Misalkan yang pertama, Pak Mochtar menyebut hipokrit dan munafik adalah sifat nomor 1 dari orang manusia Indonesia. Ciri yang satu ini cukup menonjol di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Banyak dari manusia Indonesia yang mengatakan bahwa hukum yang diterapkan dalam negeri ini telah bersikap adil. Namun pada kenyataannya pencuri kecil masuk penjara, namun koruptor bebas keluar masuk penjara. Kira-kira itu. Nah, ini biar kita lengkap, kita lihat di nationalgeographic.grid.id. Artikelnya ada di sana. Jadi ya munafik itu gimana ya? Kalau dalam agama itu munafik itu kalau berkata dia bohong, kalau dia berjanji dia tidak tepati, kalau dia diberikan amanat ya dia khianat. Nah, itu kira-kira munafik itu penjelasannya mungkin itu.
Nah, kita potret aja kepemimpinan kita di berbagai level itu seperti itu enggak. Nah, yang kedua itu enggan bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, menurut Mokhtar Lobis, kata bukan saya adalah kalimat paling populer di mulut manusia Indonesia. Bukan saya. Kalau ada tokoh yang tidak jadi capres, disalahkan istana, bukan saya, gitu. Itu contoh menurut publik kan melihatnya begitu ya, gitu. Jadi kalimat yang populer itu ya bukan saya, kesalahan yang dilakukan oleh atasan digeser ke bawahannya dan terus dilakukan sampai pemegang jabatan paling bawah. Tuh, jadi pokoknya dek kagak mau bertanggung jawab lah gitu kan. Atau kalimatnya saya hanya melaksanakan perintah dari atasan gitu. Ketiga itu jiwa feodal ya. Salah satu tujuan dari revolusi kemerdekaan Indonesia adalah membebaskan manusia dari feodalisme, namun pada kenyataannya bentuk-bentuk feodalisme baru terus bermunculan hingga kini. Sikap feodalisme dapat kita lihat dari bagaimana pemerintah kita dalam urusan jabatan banyak yang masih mengutamakan hubungan atau kedekatan ketimbang kecakapan, pengalaman maupun pengetahuannya. Jiwa feodal ini tumbuh subur tak hanya di kalangan atas namun juga di bawah. Nah, biasanya feodal ini ya minta dilayani, minta dihormati berlebihan, minta diberikan fasilitas berlebihan. Nah, contoh yang lain yang juga ingin menjadi bukti bahwa feodalisme itu masih subur di tengah kita ya. Kadang-kadang para pejabat publik kita itu ya minta dilayaninya itu amat sangat berlebihan gitu, termasuk dalam penyediaan fasilitas untuk tugasnya gitu. Jadi contoh para pejabat publik yang menginginkan kendaraannya tuh ya mewah, sementara rakyat di sekitarnya tuh ya amat sangat miskin, fasilitas umum dan fasosnya juga tidak baik, sementara pejabat publiknya minta dilayani seperti raja gitu, ya feodal gitu. Jadi itu yang contoh konkret di tengah yang terjadi. Nah, kemudian yang keempat adalah percaya dengan takhayul katanya. Ciri yang satu ini tak lepas dari kebudayaan dan tradisi bangsa Indonesia. Mereka juga masih percaya pada benda-benda disembah untuk memperoleh berkah. Tak jarang nyawa pun dipertaruhkan sebagai bagian dari persembahan. Sampai saat ini pun kita masih melihat secara nyata bagaimana program televisi yang menayangkan hal-hal berbau magis dan gaib. Nyatanya hal tersebut masih saja menghibur manusia Indonesia saat ini. Tak hanya tayangan berbau tahayul, pengobatan yang mengandalkan dukun dan sihir masih terus dilakukan oleh masyarakat daerah di Indonesia. Kepercayaan itu terus dilakukan meski tak ada penelitian yang mampu membuktikan keabsahannya. Jadi tahayul itu ya seperti itulah. Gitu. Memang ada sebagian dari masyarakat kita yang pengaruh dari mistisisme agama itu mempercayai hal-hal yang gaib. Tapi kalau agama itu ya ada batas ukurannya gitu. Tidak ngaco, ada koridornya lah kalau mistisisme agama itu. Jadi pantesan aja tuh di TV itu ya masih banyak yang tahayul dan gaib-gaib itu gitu, dan kita suka itu, dan banyak sebagian dari masyarakat kita yang suka nontonnya gitu. Nah, kemudian yang kelima itu artistik atau berbakat seni. Kepercayaan yang menjadi dari budaya Indonesia rupanya membawa mereka tumbuh menjadi manusia yang dekat dengan alam. Hasilnya, manusia Indonesia memiliki daya artistik yang cukup tinggi. Oh, pantesan aja
Di Indonesia itu kan banyak sekali kerajunan, setiap suku itu punya hasil karya seni yang bagus sekali, mulai dari batik, tenun, patung kayu, batu, ukiran. Nah, itu setiap suku bangsa itu punya tuh. Jadi memang ya hobi seni gitu. Kalau ini ya positif, ya kan? Tidak negatif gitu. Jadi sehingga manusia Indonesia itu punya pesona sendiri. Saya lihat di setiap suku itu corak dan warna seninya itu ya berbeda-beda. Kadang-kadang malah dominasi warnanya juga beda-beda. Lihat aja pakaian-pakaian adatnya, yang biasanya pakaian itu akan sangat terlihat sekali di momen-momen keagamaan yang sakral seperti pernikahan misalnya kan. Nah, yang terakhir, menurut Mokhtar Lubis, manusia Indonesia itu memiliki watak yang lemah serta karakter yang kurang kuat. Nah, yang ini tuh mungkin debatable. Kawan baik banyak yang mungkin karakternya tuh strong, kuat gitu. Tapi menurut Mokhtar Lubis ya banyak yang memiliki sifat watak yang lemah. Jadi ya kalau lemah ya nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu. Tapi ya kawan baik sekarang banyak yang sudah memiliki watak yang kuat. Kira-kira demikian kawan baik. Ini adalah selingan agar kita memahami manusia Indonesia seutuhnya seperti apa, ya kan? Karena sebentar lagi kita akan memilih pemimpin, memilih pejabat publik, anggota dewan, dari mulai Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat di pusat, kemudian DPR di tingkat provinsi, kabupaten, nanti juga sering melakukan pilkada. Nah, jadi hati-hatilah dalam memimpin. Jangan sampai ada sifat dan karakter dari manusia Indonesia seperti kata Mokhtar Lubis ini yang kemudian menjadi destruktif. Jadi pilih pelayan-pelayan kita yang standarnya positif lah. Nanti kita akan bahas standarnya apa saja. Demikian kawan baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan baik menikmati hari liburnya. Juga tahun barunya. Jangan lupa cari buku Manusia Indonesia karya Mokhtar Lubis yang berawal dari pidato kebudayaannya di tahun 1977. Mokhtar Lubis adalah sastrawan, sejarawan, dan mantan wartawan. Dari mana namanya tentu saja beliau berasal dari Batak Tapanuli Selatan, Mandailing. Makanya marganya tuh Lubis, tapi beliau lahir di Padang. Nah, sengaja saya perkenalkan kepada kawan baik untuk mengenali tokoh-tokoh dan para penulis yang memiliki karya terbaik dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita menatap masa depan di 2024 dan seterusnya juga 2023. Demikian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Jangan lupa beli bukunya Manusia Indonesia Mokhtar Lubis. Terima kasih.